tari topeng Getak itu saya pernah menjadi perwakilan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Indonesia, karena saya tampil di Malaysia, di Kuala Lumpur. Akhirnya saya kan merasa tertekan, saya nangis, saya nelpon sama orang tua, dan itu pertama kali saya membuat orang tua saya nangis. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcastar lagi. Dan tentunya buat Sobat RTV, kita sudah kedatangan tamu dengan bisa dibilang talent ya. Talent dan ini berbakat juga di Pamekasan tentunya. Langsung kita bersama Kak Rizal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis dari luar kota ya? Kemarin ya? Baru pulang. Baru pulang ya? Baru kemarin pulangnya. Kemarin? Iya. Langsung ada di sini nih kan. Thank you loh ya udah hadir. Nah, pengalamannya kayak gimana Kak Rizal? Udah berapa lama? Bergelut di bidang apa dulu nih? Kalau sekarang saya di seni. Fokusnya seni ya? Seni apa? Lebih fokus ke seni tari. Sebenarnya bisa seni musik bisa, cuma sekarang fokusnya ke seni tari. Seni tari. Taris. Jarang-jarang sebenarnya ada cowok suka tari. Dan masih maco gitu loh. Oh iya, betul. Aman. Aman ya? Aman. Alhamdulillah aman. Jadi tarinya kan banyak tuh. Ada yang tradisional kah atau apa? Atau dance kayak gitu-gitu. Insya Allah semuanya bisa. Oh, semua bisa. Semua bisa. Berarti lentur banget ya. Di panggung. Di panggung harus lentur. Tapi nggak pernah sampai kebawa ke realitanya. Alhamdulillah selama ini enggak. Alhamdulillah. The real apa ya? Seni ya kan? Seni. Ya. Sesuka apa sih dengan seni? Awalnya saya itu terjun ke dunia seni itu waktu benar-benar terjun ya. Waktu MTS. Kalau nggak salah kelas 2 sih. Itu dimulai dari saya pernah di delegasi ikut pramuka kemah budaya nasional di Surakarta. Kemudian di situ di setiap provinsi atau setiap perwakilan itu harus menampilkan pensi. Kemudian kebetulan Jawa Timur menunjuk Pamekasan sebagai perwakilannya, dan Pamekasan mengeluarkan sebuah tarian yang namanya tari topeng Getak. Nah, pada saat itu alhamdulillahnya untuk lomba seninya, untuk lomba pensinya itu Jawa Timur ada di peringkat pertama. Seperti itu. Kemudian berkelanjutan, mungkin kan dilihat banyak orang, banyak seniman di Pamekasan sehingga mungkin tertarik, sehingga saya diajak lagi buat acara semalam di Madura. Kemudian jadi yang awalnya teknik saya yang biasa-biasa aja, karena dipanggil khusus akhirnya saya dilatih setiap malam gitu kan. Alhamdulillahnya diajak semalam di Madura sudah, kemudian diajak acara-acara besar sampai di luar kota seperti itu. Wow. Dulu tampilinnya fokus ke apa? Itu tari topeng Getak merupakan tarian satu-satunya yang saya dalamin. Dan saya belajar bukan hanya satu orang guru. Jadi seniman-seniman di Pamekasan banyak seniman-seniman, dan saya belajar dari situ. Jadi kan tekniknya beda-beda. Nah, namun saya ngambil tengahnya. Oh, ini tekniknya bagus. Oh, ini tekniknya bagus, seperti itu. Seperti luarannya ya seperti ini. Oke, dibalik topengnya gitu ya. Apa sih yang menarik gitu dari tari topeng Getak itu? Iya. Tari topeng Getak itu kan menggambarkan Prabu Baladewa, yang mana Prabu Baladewa ini sangat baik kepada masyarakat seperti itu, sehingga karakternya tegas gitu ya. Kalau di luaran sana di Jawa, Prabu Baladewa itu dikata jahat, jadi topengnya berwarna merah. Cuma kalau di Madura orang awam itu gak mau
Prabu Bolodewo itu dibilang jelek itu apa, dibilang serakah atau kasar tuh gak mau. Jadi Prabu Bolodewo itu baik hati, makanya topengnya itu berwarna putih seperti Ya. itu. Oh, berarti ada dua versi. Iya, emang beda Prabu Bolodewo Madura sama di Jawa sana. Yang paling diingat nih Iya. ketika hal apa tuh? Dari tari. Dari tadi. Sebenarnya banyak hal ya. Pengalaman saya terjun di menari sebagai tari topeng ya. Cuma yang paling berkesan tari topeng Getak itu saya pernah menjadi perwakilan Pamekasan, Madura, Jawa Pastinya. Timur, Indonesia. Karena saya tampil di Malaysia, di Kuala Lumpur. Malaysia. Oh. Iya. Tari topeng Getak. Tari topeng Getak. Dari seniman dan wah keren banget. Dan waktu itu apa tuh pengalamannya kayak gimana waktu di sana? Sangat luar biasa ya, karena saya bisa bertemu dengan pastinya dengan banyak teman. Kemudian saya bisa mengetahui seni-seni bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Saya ketemu sama teman dari Thailand, bertemu dengan Bangladesh, terus Filipina, banyak sekali. Jadi saya bisa sharing-sharing meskipun saya gak bisa bahasa Inggris waktu itu karena saya masih kelas berapa ya? Eman kalau nggak salah saya. Oh, SMA, pas SMA berarti. Pas SMA itu sudah kalau yang di Malaysia. Untungnya ada penerjemah di sana, ada guru saya yang bisa bahasa Inggris sehingga bisa sering-sering ngobrol, ditranslatein. Tapi sayang ya waktu itu Kak Rizal nih nggak seterkenal orang-orang yang sekarang dengan gampangnya tenar gitu ya. Iya. Padahal punya prestasi loh ya. Iya, betul. Karena saya juga waktu itu masih belum mengenal, belum mengenal ya, tapi masih belum bisa mengaplikasikan yang namanya handphone. Karena saya baru pegang handphone Android itu kelas berapa ya? Jadi saya memang benar-benar belum tahu itu tentang handphone. Dunia Android yang sosmed sekarang. masih Iya, masih belum. nggak selancar sekarang. Iya, betul sekali. Jadi eman banget sih banyak pengalaman atau momen-momen yang tidak terekam gitu. Eman. Pernah bosan nggak sih sebenarnya dengan apa yang kamu lakuin? Apalagi kan di usianya masih sangat muda sekali waktu itu. Gitu masih agak bingung gitu. Kalau bosen tidak. Oh, enggak. Kalau bosen tidak. Justru saya malah senang. Oke. Hobi gitu ya. Iya. Karena begini. Bisa dikatakan saya masuk ke dunia seni ini membantu dan mengubah hidup saya. Oke. Seperti itu. Karena dulunya gini, Kak. Saya itu backgroundnya yang namanya Madura mesti agamis lah ya. Dulu saya sekolah itu di MI, MTS, MAN. Dan ini tidak ada background yang namanya seni sama sekali. Iya, lebih Tidak. dominan agamisnya. Iya, tidak pernah secara kayak ada ekstra tari, ada ekstra yang belajar itu tidak ada. Oke. Jadi saya belajarnya yaitu keliling-keliling, diajak seniman, guru tari, diajak berangkat seperti itu. Dulu saya masih di kampung saya itu saya terkenalnya, mohon maaf ya. Ini saya terkenalnya bisa dibilang alim karena dulu itu saya backgroundnya orangnya pendiam. Dan biasanya setiap akhir tahun itu ada lomba-lomba kayak lomba cerdas cermat, lomba apa itu waktu SD MI itu. Dan itu semua lomba saya lalap habis. Peringkat pertama mesti saya. Makanya saya jadi siswa bintang tauladan waktu itu. Jadi memang saya dikenalnya orang baik-baik lah. Oh, ini anaknya seperti ini gitu. Dan entah kenapa waktu MTS itu saya ke seni, itu orang tua saya itu tidak tahu. Di kampung saya itu saya tidak mengerti kalau saya itu penari. Oh gitu. Iya. Tidak Tapi mengerti. apa sih maksudnya, kan ketika kita suka sama sesuatu itu kan pasti ada stimulusnya atau ada yang memotivasi lah. Kalau Kak Rizal sendiri apa sih yang memotivasi Kak Rizal akhirnya pas kok kayaknya menarik gitu tari waktu itu? Gimana ya? Karena yang pertama saya sangat senang
karena saya bisa bertemu dengan orang baru, saya bisa mengenal hal baru, saya bisa keluar kota tanpa harus bayar sepeser pun, malah saya yang dibayar. Jadi saya merasa senang aja, bebas seperti itu. Meskipun ketika saya pulang ataupun pulang ke rumah atau kembali ke sekolah, ya saya kembali lagi gitu. Seperti Rizal yang seperti biasanya. Apalagi ke kampung saya, ke desa saya, ya seperti yang orang-orang sana kenal. Jadi seorangnya ya seperti itu. Kan saya juga intinya prestasi saya itu tentang agama-agama. Pernah juara tartil dulu di kecamatan. Pokoknya agama-agama lah, agamis banget. Cuma ketika ke MTS, prestasi saya berubah malah ke seni. Iya. Dan juga waktu saya itu sekolahnya termasuk unggulan. IPA unggulan. Tetapi saya itu beda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu yang namanya unggulan mesti ikut olimpiade. Ketika pembelajaran ada sebagian teman itu keluar buat bimbingan olimpiade, tapi kalau saya enggak. Saya sering dispen, sering keluar kota, sampai 7 hari, sama 7 hari. Termasuk yang di Malaysia itu 7 hari ke Jakarta, terus intinya Jawa, Bali, luar negeri, seperti itu. Terus orang tua taunya gitu. Nah, kalau Mas Rizal ini mulai suka. Ya, orang tua taunya ketika apa ya? Ke Malaysia sih, Kak. Karena waktu ke Malaysia saya harus mengurus Paspor, ya segala macam gitu. Paspor. Jadi orang tuanya tahu, dan di situ orang tua melihat apa ya? Setuju gak setuju sih sebenarnya. Karena pasti cerita ya. Cerita nggak waktu itu ke orang tua? Nggak cerita. Enggak. Oh, berarti langsung kaget Cuma dong. tahu aja gitu. kalau mau ke Malaysia gitu aja. Iya. Nggak ditanyain? Nggak. Urusan sekolah. Urusan sekolah. Oke. Kemanapun saya keluar kota itu cuma pamitnya urusan sekolah. Saya nggak pernah cerita kalau saya itu nari gini ini, nggak pernah. Pas taunya kalau nari kapan? Ya pas Malaysia itu kalau nari, dan responnya orang tua sebenarnya antara setuju dan nggak setuju. Setuju nggak setujunya karena? Ya apa ya? Karena dibilang orang tua saya itu kan kurang seneng yang namanya seni. Kan ada namanya dulu kan di desa saya itu ada namanya petik laut. Nah, itu mesti ada yang namanya seni-seni kayak kejungan, keleningan itu. Itu orang tua saya gak suka. Yang berhubungan dengan hal itu orang tua saya gak suka. Tapi seiring berjalannya waktu, ini sudah mau kuliah ya. Jadi pas kuliah itu kan saya daftarnya itu ngambil pertama itu matematika, kemudian sama seni ya. Tapi entah kenapa seni yang masuk, mungkin karena sertifikat saya yang kebanyakan seni. Iya, seni. Kayak itu saya masuknya tanpa tes, kemudian dapat beasiswa. Wah, keren. Karena saya juga males ribet, ambil aja gas. That's amazing. Iya. Nah, kemudian ada suatu momen, karena saya masih backgroundnya orang Madura ya. Ada momen ketika mata kuliah itu ada gerakan saya bersentuhan dengan cewek. Ya gimana tuh? Itu saya gak bisa. Kan ada part di mana saya harus ngangkat cewek itu. Padahal cewek itu kalau normal saya bisa gitu. Tapi saya gak bisa, malah dredeg keringetan. Kemudian saya coba kepada teman cowok saya bisa, padahal badannya lebih besar. Itu bisa. Akhirnya karena saya gak bisa kan saya dimarahi sama dosen saya, sama senior saya, dimarahi. Gimana cowok kok gak iso gitu. Akhirnya saya kan merasa tertekan, saya nangis, saya nelpon sama orang tua, dan itu pertama kali saya membuat orang tua saya nangis. Orang tua saya langsung bilang, "Nak, sebenarnya saya itu masih belum ridho kamu di jalan itu." Itu yang bikin saya langsung jelek gitu ya. jelek pol. Terus jadi ini gimana Bu gitu. Untungnya dibantu dengan ada orang yang selalu nemenin saya,
itu namanya Kak Lutfi, kemudian dibantu guru saya waktu gitu ngomong sama orang tua untuk memberikan pandangan. Karena kan dibilang orang tua saya itu orang awam, dimana beliau besar di pondok, ya di pondok pastinya ya seperti apa pandangannya. Dari situ orang tua mulai mengiyakan dan sudah mulai menerima seperti itu. Meskipun ada masih pernah saya habis kejadian itu, saya pernah kuliah karena itu COVID kan, di rumah saya Zoom, ada mata kuliah, saya harus bermain recorder semacam strolling itu. Tiba-tiba ibu saya masuk, terus ibu bilang, apa gak dosa main itu? Padahal saya itu lagi kuliah, belajar main recorder. Seketika langsung saya matikan Zoom saya. Jadi pas itu memang orang tua meskipun dia sudah meridhoi tapi masih ada unek-unek sepertinya. Masih agak berat gitu ya. Iya. Cuma karena saya selalu memberikan bukti, karena orang tua saya takut salah satunya cowok bisa nari itu gini. Iya. Yang takutnya seperti itu. Intinya dunia yang namanya seni itu kan bebas. Nah, orang tua saya itu tidak mau saya itu yang sudah dididik sedemikian rupa dengan background agamis, kemudian ketika di luar sana saya menjadi orang yang berbeda. Seperti itu. Orang tua saya itu yang mungkin beliau khawatirkan. Yang agak berat gitu ya. Kemudian saya membuktikan kalau saya gak seperti itu. Meskipun saya terjun di dunia seni seperti ini, saya bisa nahan. Saya bisa berbeda dengan orang yang mungkin backgroundnya tidak seperti saya dan di dunia seni seperti itu. Kalau saya meskipun saya dunia seni, saya punya batasannya yang tidak melanggar dan dari kewajiban saya sendiri. Seperti itu, Kak. Berarti ketika ada yang tadi itu dikasih solusi ya? Iya. Oke. Jadi perlahan orang tua bisa mulai menerima. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, dan bisa sampai ke Malaysia yang mewakili Indonesia. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya juga ada banyak tawaran sih waktu kuliah. Cuma karena itu saya pernah ditawari, kita ada festival itu di Jeddah, kemudian kita dikasih tiket umroh. Wow. Iya, kita latihan 1 bulan. Yang mungkin masih belum rezeki ya. Kita sudah siap berangkat, sudah menyiapkan visa segala macam, tapi itu pertama kali bandara ditutup karena COVID. Akhirnya kita gak jadi berangkat, karena itu kan festival, Kak. Jadi acaranya kan itu lama banget kan tutupnya, jadi gak bisa ditunda. Karena acaranya setiap tahun itu temanya berbeda. Seperti itu. Ya, bukan rezeki. Wow. Tapi seandainya disuruh milih nih, Iya. lebih pilih mana? Orang tua atau seni tari? Saya tetap milih orang tua. Tapi gimana caranya untuk menerima saya buat ke seni? Gitu ya. Dihapusi dulu. Iya, betul. Seandainya tetap nih di luar itu kan plan A, plan A sudah berhasil ya. Seandainya plan B yang terrealisasikan, misal sampai sekarang orang tua garis keras tidak menerima seni tari, mau pilih tetap seni tari atau orang tua? Saya tetap milih orang tua sih. Cuma alhamdulillahnya orang tua sekarang mulai terbuka. Alhamdulillahnya di situ. Ya. Iya. Karena saya orangnya tidak bisa melawan orang tua. Karena pernah kejadian itu berulang kali kejadian, saya itu selalu dibilang jangan berangkat, saya berangkat. Akhirnya saya kecelakaan. Wow. Sering kali terjadi. Dari situ pas belajar ya. Iya, sering kali terjadi. Tapi alhamdulillahnya awalnya orang tua saya masih tertutup banget dengan seni, dikira seni itu ya kan, orang tuanya tahu seni itu yang ada di kejungan yang main wanita kan gitu kan. Iya, identik sama Iya, identik seperti itu, akhirnya semuanya dipukul rata. Sebenarnya tidak. Seni itu luas banget. Seperti apa tinggal kita bisa menjaga diri enggak seperti itu. Tapi kalau Kak Rizal sendiri ketika dapat atau dituntut untuk
menari dengan lawan jenis gimana? Bisa? Bisa. Dengan touch? No. Karena sekarang kan saya juga sudah kuliah. Pengetahuan, kemudian masukan-masukan, konsultasi dengan orang-orang yang lebih pintar. Banyak di luaran sana orang yang agama yang suka seni. Karena jangan salah, masuknya Islam di Indonesia juga melewati seni. Jangan salah. Saya bersikap profesional. Profesional. Yang penting ini kerjaan saya. Saya tidak melanggar dengan nafsu saya, tidak. Tapi ini udah profesional. Ya, udah seperti ini. Pinter memfilter. Iya, betul sekali. Meskipun ketika balik ke kampung halaman saya, ya udah, gamisan, sarungan, seperti itu. Ya, di luar sana itu adalah job ya, Iya, profesional job betul, ya, kayak betul. gitu, betul banget. Wah, tapi seandainya disuruh milih lagi antara tari dan uang yang banyak, misalkan nih, Mas Rizal besok berhenti tari, saya kasih uang banyak, kebutuhan kamu saya pilih mana? Kalau saya disuruh berhenti menari, terus dikasih uang banyak, mungkin saya milih uangnya juga bisa. Karena dengan uang itu saya bisa mengelola sebuah sanggar. Meskipun saya tidak menari, tapi saya bisa mengelola sanggar itu untuk melestarikan tari. Sama aja, Mas. Iya benar-benar. Yang penting di situ tetap ada. Tergantung dia ngelola uangnya kayak gimana. Nah itu smart ya, smart. Iya, betul. Karena sekarang saya eman juga. Saya sekarang kan alhamdulillah sudah selesai kuliah sarjana pendidikan seni tari dan musik. Eman kalau saya keluar dari situ. Jadi tinggal pintar-pintar manajemen waktunya, Iya, pintar-pintar gimana caranya meskipun kita nggak nari tapi kita bisa mengimplementasikan ilmu kita ya gitu kan. Betul sekali. Ya, Selain orang tua yang mensupport Kak Rizal itu siapa? Mungkin ada orang atau someone? Ada seseorang. Dan dia juga bisa dibilang pemeran utama saya seperti ini. Yaitu Kak Lutfi. Karena saya itu kenalnya sama Kak Lutfi itu waktu MTS. Dan itu hanya sekedar kakak pembina pramuka. Dan itu awalnya saya biasa aja. Jadi di pramuka itu ada yang namanya regu inti, regu biasa. Regu inti ini yang selalu keluar kalau ada lomba. Dulunya saya masih belum dipandang, maksudnya nggak kenal banget gitu. Kemudian dengan sebuah kejadian saya direkrut jadi regu inti. Otomatis regu inti itu sering ke rumahnya Kak Lutfi buat ya persiapan untuk lomba-lomba. Kemudian saya ketemu sama orang tuanya Kak Lutfi, biasa ditanya namanya juga orang Madura. Kamu asalnya dari mana, Cong gitu. Saya asalnya dari Desa Padelegan. Terus orang tuanya siapa, mbahnya siapa. Ternyata ada mbahnya Kak Lutfi itu dulu istrinya mbah saya. Jadi bisa dibilang saya punya ikatan kata keluarga dengan Kak Lutfi. masuk family ya. Iya, dari situ ya akrab banget sama Kak Lutfi. Dibilang saya sudah dibilang kompoy, ponaan. Jadi memang sudah benar dianggap keluarga sendiri lah. Seperti itu. Dan juga keperluan-keperluan saya yang berhubungan mulai dari sekolah sampai kuliah, Kak Lutfi juga berperan besar di situ. Ya. Iya. Untungnya ketemu dengan orang yang tepat ya. Alhamdulillah. Sudah jalannya Sudah berarti jalan. ya. Dan family juga kayak gitu ya. Iya. Kalau orang Madura yang namanya family meskipun dicari itu hebatnya orang Madura kayak gitu, dicari jadi family ya kan. Iya, betul. Jauh Betul. tetangga aja jadi family katanya. Betul sekali. Di luar aja saya waktu masih merantau di Malang, ketemu orang Madura, Mbak Enjong. Iya, langsung akrab ya. Langsung akrab. Tapi gini, biasanya nih kan ya, sebenarnya masih bertanya-tanya sih ketika seorang laki-laki ada di dunia tari dan identik dengan tanda kutip agak melambai jadinya atau feminim gitu ya. Itu tuh karena kenapa sih sebenarnya? Ataukah itu jadinya karena lingkungan akhirnya ikut menjadi gemulai atau gimana sih? Yang pertama dari diri sendiri, Kak. Pertama memang mungkin orangnya memang seperti itu. Oh, dari basic berarti. Dari basicnya. Karena juga kan
ada yang nggak terjun tari tapi dia memang melambai. Iya, iya. Seperti itu. Emang dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, lingkungan. Jujur teman saya itu, saya kuliah itu satu kelas itu ada 6 cowok. Cuma yang cowok beneran itu hanya 3. Coba beneran ya 3. 3. Tiganya tanda tanya. Iya. Dan saya melihat itu kebiasaan-kebiasaan teman-teman saya. Itu ada yang memang dia udah karakter dia seperti itu. Ada yang memang awal ketemu dia cowok Banget. ngobrol gitu. Tiba-tiba lama kelamaan lah kok malah ikutan melambai. Oke. Waduh. Gitu juga. Tapi alhamdulillahnya saya bisa menahan diri, bisa mengontrol diri dan dijauhkan dari hal itu. Ya karena Kak Rizal sendiri punya basic agamanya yang baik Iya, gitu kan dari alhamdulillah sebelum-sebelumnya. seperti itu. Jadi itu tuh yang jadi penguatnya Kak Iya, Rizal pondasinya sendiri. Betul. Betul pondasi. Iya, sudah ada pegangan sendiri iya, ya. iya. Jadinya kuat udah. Tapi karakter yang dipegang selama seni tari sering ke feminim kah atau enggak? Karakter pernah. Pernah. Tapi kalau saya bisa memilih gitu, nolak lanjut apa enggak, saya tidak ikut. Tapi kalau memang itu udah kewajiban kuliah ataupun memang tugas atau apa, saya jalani dengan keprofesionalan. Tapi kalau masih ada pilihan lain mending enggak gitu. Nah, itu kan pilihan. Pilihan. Iya sih, Tidak ada semuanya masalah. tergantung dari diri sendiri Iya. ya. Kitanya mau sukanya yang mana gitu ya. Iya. Jadi saya pernah karakter cewek itu ada nama tarinya Mbak Netrek, itu mewakili Malang karnival di Semarang ya. Di Semarang itu pacaan itu make upnya saya itu cewek Mbak Netrek. Jadi kayak pembantu cewek gitu. Ya udah sanggulan, kembenan, pakai kebaya, profesional. Awalnya sih kayak aduh. Tapi yang saya pikirkan bukan tempat saya, nggak ada yang kenal gitu aja. Itu yang bikin saya gas. Rencana proyek ke depan mau ngapain? Saya baru lulus. Pengennya saya sih masih mau lanjut sekolah. Mau lanjut sekolah, terus pengen juga ada kegiatan PPG itu, saya pengen nyoba-nyoba lah. Dengan tanda kutip beasiswa. Amin. Kali aja ya kan. Amin. Buat yang misalkan nih punya hobi yang sama dengan Kak Rizal, ada nggak sih biar mereka itu selalu punya motivasi untuk ke depannya? Tapi mereka malu untuk meng-up dirinya. Kalau menurut saya jangan pernah malu. Apa yang kamu suka jalani aja. Jangan pedulin orang lain, karena belum tentu orang yang menjudge kamu ataupun orang yang menjelek-jelekan kamu itu peduli dengan hal itu. Ya udah jalani aja, gak ada pengaruhnya buat mereka. Apa yang kamu lakukan mesti pengaruh sama dirimu sendiri. Yang penting itu baik. Niatnya juga ya. Niat, nawa itu. Iya betul. Apapun yang kita kerjakan ya tetap kembali ke tujuan awal. Profesionalismenya kita dituntut di situ ya kan. Betul. Oke, thank you buat Kak Rizal. Iya. Semoga yang dicita-citakan tercapai dan Amin. yang proyeknya juga yang rencana tadi juga bisa tercapai lancar juga. Amin. Thank you udah berbagi pengalaman, dan buat Sobat RTV, thank you juga, ambil positifnya dan buang negatifnya. Tetap semangat dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.